حالك يا أستاذة؟ الحمد لله بخير وكيف حالك؟ الحمد لله بخير أستاذة. Izin memulai ya Ustazah. تفضلي غاليتي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita memujinya, memohon pertolongannya, dan memohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan kejelekan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita utusan yang paling mulia, Nabi yang menjadi rahmat bagi semesta alam, juga kepada istri-istri beliau, para keluarga beliau, para sahabat, sahabiah, para tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang mengikuti sunnah Rasulullah hingga yaumul akhir. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang para penuntut ilmu. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan dalam sebuah majelis ilmu yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yaitu halaqah kajian tafsir perdana, kajian tafsir surah Al-Fatihah dan pengamalannya dalam kehidupan. Insya Allah kajian ini bersifat rutin tiap pekan di waktu yang sama. Semoga Allah mudahkan. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Fadilatul Ustazah Khonsa El Zahida Amatullah Albar Hafizahullahu Ta'ala selaku pemateri kita pada hari ini. Semoga senantiasa dalam penjagaan Allah dan dimudahkan segala urusannya. Kepada para asatidzah Akademi Sabilul Jannah, para asatidzah Al-Furqan Online, para asatidzah Irkam Ma'ana, dan para asatidzah MQ Ahwat, dan tentunya yang kami cintai, akhwati fillah sekalian. Hayyakunallahu jami'an. Semoga Allah jaga antunna selalu dimanapun berada. Sebelum dimulai, marilah kita sama-sama mendengarkan tilawah surah Al-Fatihah dan terjemahannya yang insya Allah akan dibawakan oleh ana sendiri Ummu Azkiyah dan Ummu Khalilah. Tafadhali ya habibati Ummu Khalilah. Naam, Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah
dari kejahatan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, jazakillahu khairan, barakallahu fiik. Baik, akhwati fillah, sebelumnya ana ingatkan kembali adab bermajelis, luruskan niat ikhlas kepada Allah, jujur terhadap niat dalam menuntut ilmu. Wajib menjaga suara ustadzah dari laki-laki ajnabi, memperhatikan adab terhadap guru, adab terhadap sesama talibah, dan bila ingin meminta izin, ada udzur, dipersilahkan melalui kolom chat. Untuk sesi pertanyaan akan dibuka setelah materi insya Allah. Tak lupa siapkan alat tulis untuk mencatat faedah selama kajian berlangsung. Baik, sebelum kita mulai kajian, Ana bacakan dulu profil pemateri kita pada pagi hari ini. Beliau Al-Ustadzah Khonsa El-Zahida Amatullah Al-Bar Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah pembina Ma'had Quran wa Ulum Syariyatul Nisa Anbud atau biasa disebut Musqo. Beliau adalah pengajar offline halaqah akidah dan tauhid remaja perempuan dan banat sejak tahun 2020. Selanjutnya beliau hafizahullah ta'ala sejak kecil tumbuh dalam keluarga, lingkungan dan pendidikan bermanhaj salaf. Beliau pemegang sanad beberapa kitab akidah Ahlus Sunnah secara matan dan syarah. Selanjutnya beliau merupakan talibah Masjid Nabawi King Saudi Arabia. Dan beliau juga pernah bermulazamah kitab akidah dengan Syekh Dr. Abdullah Asy-Syamsan hafizahullah ta'ala, dosen akidah di Universitas Islam Madinah, murid Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Baik, tanpa berlama-lama lagi kepada Al-Ustadzah Khonsa El-Zahida Amatullah Al-Bar hafizahullah ta'ala, falyatafaddal mashkura. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan segala kenikmatan menjadi sempurna. Kenikmatan tidak melulu soal materi, tapi kenikmatan adalah berupa segala sesuatu yang kita dapatkan di dunia ini. Berupa kita terlahir di muka bumi ini, kemudian di atas Islam, di atas iman, di atas ihsan, dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah nikmat yang sangat agung. Nikmat yang sering kita sepelekan adalah tentang keberhargaan di atas Islam. Akhwati fillah, azani Allah wa iyyakunna jami'an. Allah Ta'ala pertemukan kita kembali pada tafsir surah Al-Fatihah dan bagaimana cara pengamalannya dalam kehidupan. Mengapa kita harus mempelajari Al-Fatihah dan mengapa kita harus mengetahui alasan mempelajari Al-Fatihah? Insya Allah kita akan membahasnya pada pagi hari ini biiznillahi ta'ala. Alasan, kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Alasan mempelajari surah Al-Fatihah. Ini belum masuk ke tafsir, baru muqaddimah. Li suratul Fatihah ahammiyatun 'azimah wa fadailuha katsirah. Sesungguhnya sebelum kita membuka tentang tafsir, di dalam surah Al-Quran itu terdapat satu surah yang sangat agung. Disebut dengan Ummul Kitab. Ibunya Al-Quran. Satu surah tersebut memiliki kandungan yang sangat agung. Sangat penting untuk dipelajari. Bukan cuma sebatas dari ucapan atau pelafalan yang benar, ataupun tajwid yang sahih, ataupun sering kita baca di dalam salat, atau kita sering ajarkan kepada anak didik kita, akan tetapi Al-Fatihah esensinya adalah bagaimana Al-Fatihah ini diamalkan dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi SAW. Suratul Fatihah ahammiyatun 'azimah. Dipelajari adalah perkara yang sangat penting dan sangat agung. Dan tidak ada yang bisa untuk membuka perkara ilmu ini kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia mempelajarinya, untuk dia mengenal makna-maknanya, bukan sebatas dari kata dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jauh dari itu terdapat memiliki kandungan dan makna yang sangat tinggi dari sekedar kata terjemahan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalamnya surah Al-Fatihah terdapat kandungan yang sangat agung, memiliki keutamaan-keutamaan, dan di dalamnya terdapat unsur-unsur ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia menafikan bahwa lemahnya seorang hamba dan jahilnya seorang hamba apabila dia tidak
diberi petunjuk, tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal ilmu. Jadi surah Al-Fatihah terdapat kandungan yang begitu menakjubkan. Yang kedua, surah Al-Fatihah merupakan annaha ruknun min arkanis shalah. Surah Al-Fatihah merupakan rukun dari rukun-rukun salah. La tasihhu shalah illa biha. Tidak akan sah salatnya seorang hamba kecuali membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Farwal Bukhari wa Muslim an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak akan sah salatnya seorang hamba jika dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala fihi wujub qira'atul Fatihah wa annaha muta'ayyanata la yujzi ghairaha illa li'ajizin anha wa hadha madhhabu Malik wasy-Syafi'i wa jumhurul ulama min as-sahabah wat-tabi'in faman ba'duhum intaha. Wajibnya membaca surah Al-Fatihah adalah suatu yang muayyan. Tidak diragukan lagi bahwa sepakat seluruh mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, dan jumhur ulama bahwasannya membacanya dalam salat adalah wajib. Keutamaan yang ketiga dari suratul Fatihah. Wa sahahahu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala li Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu Atuhibbuna an u'allimuka suratan lam yanzil fihi at-Taurat wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithluha? Qala na'am ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam kaifa taqra'u fihi as-salah? Faqra ummul Qur'an. Faqala sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi ma unzilat fit Taurat wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Qur'an wala fil Furqan min mithluha. Keutamaan yang kedua dari surah Al-Fatihah, selain dari rukun dari arkanus shalah adalah dia, Al-Fatihah ini adalah surah yang tidak pernah diberikan dan tidak pernah tertulis dan tidak pernah diturunkan dalam kitab-kitab Taurat dan juga Injil, Zabur, dan Furqan. Tidak ada. Kitab ini, Al-Fatihah ini adalah spesial untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Umatnya yang terakhir, ya, yakni umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada permisalan dan tidak ada yang serupa sebelumnya kecuali inilah yang diberikan kekhususan kepada kita. Sekarang kita akan masuk kepada tafsirnya insyaallah taala. Karena menggunakan tafsir ya. Al-Tafsir al-Usr al-Akhir min Al-Qur'anil Karim. Tafsir Departemen Agama Saudi Arabia. Kerajaan Saudi Arabia. Insyaallah kita akan masuk pada inti-inti poinnya. Kemudian jangan lupa dicatatkan, dicatat antuna, kemudian langsung bisa diamalkan insyaallah. Dan penjabarannya dari tafsir Quran As-Sa'di. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Suratul Fatihah ini adalah surah yang bermakna tentang Al-Fatihah atau pembuka. Pembukanya surah-surah di dalam Al-Quran. Terdiri dari 7 ayat.
Dia diturunkan di Makkiyah atau Madaniyah? Coba boleh ditulis di kolom komentar. Surah Fatihah Makkiyah atau Madaniyah? Termasuk dari surah Makkiyah atau Madaniyah? Naam, ahsantunna ra'i'ah. Antunna menjawab Makkiyah. Makkiyah, sahih. Makkiyah ghaliyati. Jadi dia diturunkan di kota Makkah. Jadi qabla al-hijrah, sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Itu ya, untuk poin yang pertama. Kemudian ini faidah dari pengajarannya. Kalau antuna mengajarkan Al-Quran, pastikan biasakan kepada murid-murid itu dia untuk mengenal Al-Quran bukan cuma ayatnya aja, tapi juga sekaligus pengenalan ta'riful Quran, surahnya. Misalnya surah Al-Fatihah artinya pembukaan, terdiri dari 7 ayat, termasuk dari Makkiyah. Gitu ya. Itu biasakan. Kalau para ummahat ngajarin anaknya di rumah, para thalibat, para asatizat itu biasakan seperti itu. Jadi kita nggak cuma tahu surah Al-Fatihah, tapi kalau ditanya nggak tahu, lakinna dia bisa menyebutkan nama surahnya, artinya dan juga jumlah ayat serta asbabun nuzulnya dari Makkiyah atau Madaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbnya alam semesta. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Ay abtadi'a bi kulli ismillah ta'ala li'anna al-lafz ism mufrad mudafun fay'ammu jami'ul asma'ul husna Allah al-lillah, yakni nama Allah Subhanahu wa taala Allah. Pertama, faedah yang pertama dari alhamdulillah rabbil alamin bahwa ayat yang pertama mengandung lafaz nama Allah Subhanahu wa taala yang namanya Allah. Lillah, yakni Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Rabb. Yang ketiga, Al-Alamin. Rabbnya semesta alam. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Yang kedua, bahwa yang saat kita baca saat sholat itu bukanlah sekedar kata-kata biasa atau kata-kata mutiara. Tapi kita sedang memuji, kita sedang mengikrarkan sesuatu dalam sholat bahwa kita sedang memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Ini pastikan kita dalam sholat itu benar-benar mengetahui ya. Ketika baca alhamdulillah alamin, jangan cuma alhamdulillah alamin arrahmanir rahim, tapi kita baca dengan artinya. Kita menghayati arti tersebut bahwa alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Benar-benar sedang menghadap kepada Allah, Rabbnya alam semesta. Itu termasuk dari tauhid. Di dalamnya ayat pertama ada nama Allah Azza wa Jalla dan juga ada asmaul husna wa sifatih. Ayat yang kedua Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ismani dalani ala annahu ta'ala dzur rahmatil wasi'atil 'azimati allati wasi'at kulla syai'. Kata dari dua ayat yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim adalah dua asma-Nya Allah Subhanahu wa taala, dua nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa rahmah-Nya Allah itu luas dan meliputi segala sesuatu di muka bumi ini, langit dan bumi dan seluruh yang Allah taala ciptakan. Rahmat itu sangatlah luas.
bagi seluruh yang hidup. Wa katabaha lil muttaqin muttabi'ina lil anbiya'i wa rusulih. Fa haula'i lahumur rahmah mutlaqah wa min adahum falahum nasibun minha. Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pemurah, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dua nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya mengandung, saat kita baca, kita sedang memuji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua nama itu. Jadi kalau kita saat salat itu jangan kita itu melamun, jangan kita bengong, jangan kita pikirannya sibuk memikirkan masalah dunia. Jangan kita pikirannya itu kemana-mana. Sibukkan kita pikirannya ini membaca arti dari surah Al-Fatihah itu. Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tuh pengasih sama kita. Allah tuh Maha Penyayang kepada kita, kepada hamba-hamba al-muttaqin. Itu harus kita sadari dalam salat. Mulai sekarang ya, habis pulang dari sini belajar, praktekkan ilmu ini walaupun sedikit-sedikit. Insya Allah salat antum akan berubah. Kalau antum belajar tentang kitab sifat salat Nabi ya, bab khusus tentang salat Nabi sesuai sunnah, itu banyak sekali yang menjelaskan tentang bahwa perubahan baiknya kehidupan seseorang itu dimulai dari dia memperbaiki salatnya. Dari dia takbiratul ihram dan al-Fatihah. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya mengapa manusia itu mendapati kehidupan dunia itu begitu susah dan rumit dia dapati, dan begitu banyak masalah-masalah yang datang dan tidak bisa menemukan solusinya. Itu karena adalah kurangnya kualitasnya dalam khusyuknya dalam salat. Ya. Panjang lagi pembahasannya ini nanti. Khusyuk itu bukan cuma diam lalu tekun, tidak bergerak, tidak tergoda oleh gangguan-gangguan. Bukan cuma itu, khusyuk itu maknanya sangat luas. Al-khudu' yakni al-khudu'ul qalb, dia menghadirkan hatinya dalam salat itu, dia satu benar-benar dia itu aku, tubuhku ini berdiri, ya pikiranku, hatiku ini koneksinya semua sambung kepada lisan yang kita baca. Jadi tidak cuman Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim amin. Tidak seperti itu. Dia benar-benar sadar saya ini sedang berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, saya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah antum naghaliyati, ibadah apakah yang paling sakral yang tidak boleh diganggu, tidak boleh diganggu gugat ibadahnya seorang hamba kepada Allah? Itu adalah saat dia berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya. Saat dia sedang berdua-duaan dengan Allah Azza wa Jalla dalam salatnya, imma salat fardhiyah, imma di salat wajib, atau imma salat sunnah yang dikerjakan. Tidak boleh diganggu, disentuh aja tidak boleh. Haram. Dilewati aja sudah batal salatnya. Tidak boleh dijawil-jawil, tidak boleh tarik-tarik kerudungnya. Kalau misalnya ini belum punya anak. Kalau punya anak babnya beda lagi. Ya. Tidak boleh dia bahkan pun ketika masuk dalam sholat pun dia dalam keadaan harus bersih. Tidak boleh pakai pakaian bau, kecut, bau keringat. Ya, tidak mandi, badannya lama sekali tidak mandi. Mohon maaf. Giginya kuning-kuning misalnya, ada sisa-sisa makanan. Nabi SAW sunnahkan untuk selalu bersiwak setiap kali. Laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwak inda kulli shalah. Kalaupun seandainya aku khawatir tidak memberatkan umatku, akan kuperintahkan dia untuk bersiwak setiap kali hendak salat. Setiap kali hendak salat itu disunnahkan untuk menyikat giginya dulu, bersiwak. Itu adalah saking mulianya salat ini. Salat ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kebersihan dari taharah. Fikih bersuci sebelumnya, bayangkan. Sebelum salat aja, sebelum baca Al-Fatihah aja itu kita harus bersih semua dulu. Rambutnya, kepalanya bersih, badannya, baju-bajunya lagi masak-masak itu diganti dulu ya. Umat-umat ingat. Antuna kalau lagi masak berkeringat atau kerja di luar atau di mana, pastikan kalau udah menghadap Allah itu wangi ya. Bersihkan bajunya dari bau-bau kecut. Bau-bau ketiak misalnya. Cukur bulu-bulu ketiak. Ya, kemudian rapikan pakaiannya, mukena jangan yang bau-bau, jangan yang bau kusem, yang sudah lecek, yang sudah lawas.
Kalau keluar, gilirannya keluar pakainya bagus-bagus, matching-matching, syar'i. Tapi giliran Allah Subhanahu wa taala mukonanya bulukan misalnya, ya, banyak banyak debunya atau itu aja dipakai, tidak ada variasinya. Lah, ya, ini ana membahas tentang keutamaan salat sebelum membahas keutamaan dari Al-Fatihah. Itu saking ibadah salat itu adalah perkara yang sangat mulia. Taharah, kebersihan diri, kebersihan jiwa, kemudian ketika masuk takbiratul ihram pun itu konsentrasi dalam ibadah sebelum membaca Al-Fatihah ini. Tulis ya, ini tips dari ana adalah yang pertama tulis. Ana akan kasih ilmu praktik langsung, insyaallah. Ini boleh di-share fawaid juga ya. Mungkin banyak akhwat kita mungkin yang belum mengetahui hal ini. Pertama, bahwa sholat adalah ibadah yang paling sakral, yang tidak boleh diganggu. Yakni hubungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tulis. Yang kedua, sebelum sholat, pastikan dalam kondisi terbaik. Mempersembahkan tubuh ini kepada Allah. Ingat, mempersembahkan tubuh ini. Bukan cuma mulut ini, afwan. Bukan cuma Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, subhanallah ala. Kita turun ruku, bangkit, sujud. Bukan cuma itu saja, tapi tubuh ini kita persembahkan kepada Allah. Yang terbaik. Mulai dari menjaga taharah, kebersihan dalam tubuh, kebersihan dalam ibadah. Fikih ibadah itu ada lagi bab ilmunya. Fikih ibadah itu banyak. Jadi mulai simpelnya dari mana Ustazah? Simpelnya itu dari membersihkan bersihan pakaian kita ini dari bau-bauan, ya. Kecut-kecutan, bau-bauan, kemudian pakaiannya juga jangan yang bau-bau juga dipakai, yang sudah lusuh jangan dipakai. Kalau sudah bau, keringat, ganti mau sholat, ya. Kemudian ini mohon maaf ini karena kita perempuan ya, enggak apa-apa kita bahas karena ini ilmu dan lebih detail. Mohon maaf ini tidak apa-apa, adalah celana dalam wanita itu tidak boleh ada keputihan di dalamnya ya. Keputihan itu kalau udah mau sholat, celananya diganti terlebih dahulu. Jangan ada keputihannya itu dipakai dalam sholat. Ataupun cairan-cairan yang sejenisnya ya, yang itu pembahasannya masuk ke dalam fikih wanita. Ini dipoinkan aja. Ingat, mulai dari celana dalam, baju, badan, dan mulut ini juga dibersihkan. Jangan ada sampai nyangkut-nyangkut lombok-lombok cabai atau selilit-selilitan di gigi. Nabi SAW aja mengagungkan. Nabi aja beliau siwak sebelum sholat. Masa kita sebagai umatnya kata mengikuti sunnah Nabi tapi kita mudah-mudahan dalam hal taharah. Ala kadarnya aja yang penting sholat wajib. Lah, bukan seperti itu ya. Ikuti beliau juga dalam akhlak beliau, dalam keseharian. Yang terakhir, poin yang ketiga, untuk membahas tentang keutamaan ini, sholat Al-Fatihah ini ya. Yakni adalah bahwa sholat itu adalah konsentrasi penuh antara kesadaran atau pikiran, hati, ucapan, dan juga gerakan anggota tubuh. 4 itu ya. Sholat itu ada 4. Instrumennya yang harus kita perhatikan. Masing-masing itu ada dalilnya kok di hati. Cuman karena waktu kita terbatas, jadi kita ambil poin-poinnya aja. Semua itu bersumber. Jadi pikirannya itu harus sadar ya, mau sholat ibadah sama Allah. Ini mau sembah Allah. Ini saya mau sembah Allah Azza wa Jalla. Saya mau menghadap kepada Allah. Saya tidak boleh diganggu. Kemudian yang kedua adalah hatinya dibersihkan sebelum sholat. Jangan dia berpikir yang aneh-aneh. Dia masih menyimpan rasa dendam kepada saudaranya. Mesti dia menyimpan hasad. Mesti julid sama saudaranya. Tidak menghadap kepada Allah, benar-benar hati ini bersih. Ya, Allah ditemursatukan. Allah dipersembahkan untuk Allah. Ya Allah,
Aku persembahkan ini diriku untukmu ya Allah. Yang ketiga adalah ucapan. Bacaan juga harus baik dan benar. Selain baik dan benar, juga dia mengetahui makna apa yang dia baca. Nah, inilah ya, seorang muslimah itu yang cerdas, dia tidak mengenal sesuatu kecuali dia memahami dengan ilmu yang sesungguhnya. Apa dari arti Allahumma ba'id baini? Apakah dia tahu arti doa ruku? Apakah dia tahu arti soal Fatihah? Apa dia tahu arti yang dia baca dalam surah Al-Fatihah itu? Apakah dia tahu doa tasyahud awal, tasyahud akhir? Apakah dia tahu? Nah, itu koreksi, itu adalah PR buat kita, buat yang belum hafal ya. Yang belum hafal itu adalah PR antunna untuk mempelajari lebih dalam itu, arti-arti. Itu bukan PR sekolah ya, ini PR kita sendiri untuk meningkatkan kualitas kepada Allah Ta'ala dalam ibadah. Itu PR kita masing-masing individu ini. Semakin berkualitas sholatnya, maka semakin besar juga pahalanya. Persembahannya kepada Allah Ta'ala pun Allah Ta'ala menilai hamba ini sangat mulia. Jangankan yang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, manusia aja ya, manusialah sesama makhluk aja ya. Misalnya kerja kantoran gitu. Misal kerja kantoran yang ini di luar batas syariat lah ya, ini bahas contohnya di luar batas syariat. Misalnya dia ketemu atasannya dalam keadaan dia rapi gitu pakainya, pakai sepatu, pakai kaos kaki, bajunya sudah disetrika, dikasih pewangi, harum, pakaiannya juga tidak bau, penampilan rapi, dalam keadaan bersih, make upan, dandan. Apakah tidak senang atasan dihargai seperti itu? Pasti dia sangat senang sekali dibandingkan yang datang cleaning service misalnya. Bajunya kena keringat, tugasnya pun sesuai dengan apa yang diberikan orang tersebut. Maka sesuai dengan masing-masing orang. Jadi kalau kita semakin berkualitas, maka kita akan semakin dihargai. Semakin kita mempersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala akan memandang kita dengan mulia. Dengan sangat mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling baik di antara kita semua ini, di antara anak antuna adalah siapa? Yang paling bertakwa kepada Allah. Allah memandang kita dari kualitas ketakwaan. Bukan apapun dari selain itu. Ini perlu diperhatikan. Bagaimana menjadi takwa? Nah, itu ilmunya lebih banyak lagi. Salah satunya dengan memperbaiki kita adab dalam sholat ini. Yaitu adalah mengkonsentrasikan hati dan pikiran serta lisan dan anggota tubuhnya relate. Dia menyatu menjadi satu. Itu ya, 3 tips dari Ana itu ya. Ditulis dan dibagikan faedahnya. Jangan lupa sertakan sumber ya. Itu sangatlah penting. Tidak boleh memotong sumber. Balik ke ayat yang tadi ya. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi saat membaca, konsentrasikan bahwa kita itu Allah Maha Pemurah kepada kita. Allah Maha Penyayang kepada kita. Allah sayang loh sama kita. Masa Allah Ta'ala zulim sama kita? Masa Allah menyakiti hamba-hambanya? Masa Allah membiarkan hambanya kelaparan? Masa Allah membiarkan hambanya ini dalam keadaan kesusahan? Masa Allah Subhanahu Wa Ta'ala membiarkan hambanya ini dalam keadaan kesedihan? Allah Maha Rahim, Allah Maha Penyayang sama hamba-hambanya. Coba itu renungkan itu. Renungkan dan hayati. Ketika sholat itu benar-benar nikmatilah sholat itu. Nikmatilah. Jangan sibuk mikir yang lain dulu. Biar pas sholat itu sudah off semua. Mode off duniawi. Duniawi sudah di mode off semua. Ini saya menghadap Allah SWT. Saya mau relax dulu menghadap Allah Pak. Relax dalam sholat. Maka dalam hadis disebutkan arihna biha ya Bilal gitu. Waktu zaman Nabi SAW itu kan ujian yang sangat dahsyat ya, peperangan, permusuhan, kafir Quraisy, pokoknya godaan-godaan itu yang sangat berat sekali, ujian-ujian kehidupan. Tapi Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, ya Bilal di situ adalah pada saat itu ada muadzinnya Madinah, ya. Kemudian arihna biha, istirahatkanlah kami dengan salat. Arihna biha ya Bilal. Jadi salat itu mengistirahatkan bagi seorang muslim. Jadi dia menghadap lagi, dia lagi tenang.
lagi fasenya dia bermunajat kepada Allah Ta'ala. Dia melepaskan segala penat-penatnya, puyeng pikirannya itu, dan batin-batinnya yang sudah nggak karuan. Ingat ya, Hayati, Ar-Rahman Ar-Rahim, itu adalah nama Allah Surat Agung, bahwa Allah Ta'ala Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Rabb, pemilik hari pembalasan. Al-Malik huwa من يتصف بصفات الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثبت يعاقب ويتصرف بملاكه بجميع أنواع التصرفات. ضع الملك يوم الدين وهو يوم القيامة، يوم ينادي الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال الملك وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى إذا إنه يستوي في ذلك اليوم المملوك والرعايا والعبيد والأحرار كلهم مذعونون لعظمته خاضعون لعزته منتظرون لمجازاته راجعون ثوابه خائفون من عقابه، فذلك خصه بالذكر، وإلا فهو المالك ليوم الدين ولغيره من الأيام. وقوله تعالى وإياك نعبد وإياك نستعين. Kesimpulan dari tafsir dari Malik Yaumiddin adalah Malik Yaumiddin, yakni Al-Malik adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, Al-Mulk, Maharaja. Ingat, Allah itu memiliki sifat nama Maharaja ya. Allah memiliki wewenang kepada hamba-hambanya untuk memerintah dan melarang, yaitu syariat. Syariat Allah ditaati ya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul. Allah punya hak untuk memerintah dan melarang. Menetapkan, dan juga Allah Ta'ala juga punya wewenang untuk memberikan hukuman. Dan Allah Ta'ala yang berkuasa di hari pembalasan nanti. Nanti ketika di yaumul hisab, ketika manusia sudah bangkit dari alam kubur, ya, tidak ada yang berkuasa di sana kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-Malik Yaumiddin. Yauma yunadin nas fihi bi'amalin. Di mana hari Al-Malik Yaumiddin itu adalah hari manusia itu dipanggil dengan karena amal-amalnya. Mempertanggungjawabkan semua yang sudah kita lakuin di muka bumi ini. Mau baik, mau buruk, mau futur, mau di atas sunnah, mau di atas kebid'ahan, di atas kekufuran, di atas kemaksiatan, di atas ketaatan, di atas kebenaran, di atas kesalahan, di atas semuanya kita akan bertanggung jawab buat dia. Jangan kira ya hidup enak-enak di dunia ini ya. Jangan kira kita hidup enak-enak lalu kita dibiarkan saja begitu. Tidak, kita akan ditanya sama Allah atas semuanya. Apa dan hadis Rasulullah yang sangat masyhur di kalangan para penuntut ilmu. Apa? La yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser, enggak akan gerak kaki seorang hamba di hari kiamat nanti illa yus'alu an arba', kecuali dia ditanya 4 hal. Semua loh ya, manusia ini, terutama kita ini loh. Kita akan ditanya 4 hal ini, persiapkan atas jawaban itu. Apa saja pertanyaan itu? Yang pertama, tulis ya faedahnya ini untuk diamalkan ya. Untuk muhasabah kita supaya menjadi manusia itu semakin baik tuh loh, semakin waktu gitu loh. Jangan malah makin molor gitu, jangan makin futur, makin mundur. Godaan sedikit sudah capek, mau putus asa hidup. Godaan sedikit mau mengakhiri hidup, naudzubillah.
Ada ujian keluarga, sudah tidak kuat, sudah pingin kembali lagi kepada jalan yang keliru, udah baru hijrah, sudah tidak kuat, kena goyah-goyahan bisikan teman. Yang basic udah kita kuat. Kita itu bukan manusia ya, bukan orang lain yang bertanggung jawab. Kita sendiri ini loh, tanggung jawab sama diri kita sendiri ini. Gak ada yang paling penting untuk dipertanggungjawabkan, nomor satu adalah diri kita dulu. Sebelum keluarga, sebelum orang lain. Apa yang pertama? Hatta yus'alu an umrihi fima afnah. Yang pertama, dia akan ditanya umurnya itu habis buat apa. Misal hidup 60 tahun, 70, atau 45, atau 37, atau 80, 100 tahun. Selama hidup itu engkau gunakan untuk apa itu usiamu? Untuk setengah 20% maksiat, 20% dalam keadaan jahil, gak tahu ilmu, 20% random gitu isinya subhat-subhat, coba sana coba sini, 20% lagi sudah mulai dari kebenaran, 20% lagi dia mulai kena godaan ujian dunia. Terus meninggalnya dalam keadaan apa? Nah, itu lihat evaluasi kita ini. Kita umurnya berapa sekarang? Coba, kita udah habis kemana aja umur kita ini? Udah berapa banyak misalnya sekolah buka aurat, kerudungnya dibuka, SMA, sudah mana yang pacaran, yang pernah riba, yang pernah bidah-bidahan, siapa yang pernah bidah-bidahan? Coba evaluasi masing-masing. Siapa di sini yang pernah berdosa dari perkataan, juridin orang, ghibah, namimah, siapa yang di sini pernah menyakiti orang tua, durhaka siapa di antara kita, siapa di sini pernah ribawi, siapa di sini pernah jatuh pada perkara-perkara yang haram. Sudah, coba evaluasi. Evaluasi kita sebelum kita mengevaluasi orang lain. Bercermin dulu. Karena akan ditanya nanti di hari kiamat. Fima afnah. Umurnya habis buat apa aja. Ingat itu ya, nomor satu tuh ya, nomor satu. Yang kedua, wa'an ilmihi fima fa'al. Udah yang pertama tuh ya, umrihi fima afnah, itu yang kedua akan ditanya sama Allah tentang ilmu kita buat apa. Dengan ilmu kita ini buat apa? Makanya ini anak-anak bercerita apa adanya, maksudnya ini fakta kehidupan dan reality kehidupan bahwasanya umpama ini kita misalnya sekolah ya, sekolah formal lah misalnya, SMA misalnya SD 3 tahun, umum ya, bahas umum ya. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, berapa tahun itu? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kuliah 4 tahun. 12, 13, 14, 15, 16, 17 tahun lah ya. Itu mempelajari ilmu apa itu? Ilmu apa? Ilmu cari duit, ilmu kehidupan, apa ilmu akhirat? Apa ilmu cari ijazah, ilmu cari pekerjaan? Coba bayangin itu umur kita habis buat apa? Terus abis itu ilmu agama dia cuman ikut-ikutan kajian, melipir dikit-dikit, ikut kajian online, ikut dia program-program, tapi intinya ya itu ilmu dunia semua isinya. Dari SD sampai ujung itu isinya ilmu dunia semua. Ujungnya cari ijazah, lalu cari pekerjaan. Bukankah begitu? Itulah fakta kehidupan, tidak dikarang-karang. Semua sudah menjadi saksi atas perkataan ini. Coba lalu meninggal pengen masuk surga, tapi ilmunya masih ilmu umum semua itu, gimana cara mengamalnya? Nah, itu PR kita ya. Ilmihi fima fa'al. Maka menurut ilmu itu wajib hukumnya ilmu agama. Ilmu sholat juga termasuk, ilmu Quran juga termasuk semuanya. Karena akan ditanya oleh Allah. Ilmu sholat ya, ilmu berbakti pada orang tua, ilmu rumah tangga udah sesuai sunnah belum, ilmu misalnya ilmu amal sholih, ilmu Al-Quran, As-Sunnah, semua akan ditanya. Apa yang kamu lakukan dengan ilmumu itu? Oh ya Allah, saya sekolah selama 17 tahun untuk menjadi karyawan, ya Allah. Oh saya 17 tahun sekolah untuk menjadi ibu rumah tangga misalnya. Berikutnya yang ketiga sekarang ya. Akan ditanya wa an mali min aina iktasabah wa fima anfaqah. Tadi kan umur, kedua ilmu, ketiga ini ilmu adalah yang ketiga adalah ya
Wa an mali akan ditanya harta. Kemana dia dapatkan dan kemana dia infakkan. Pendapatan kita itu akan ditanya sama Allah. Walaupun kecil, walaupun gede, walaupun sedang, walaupun jutaan, walaupun ratusan, miliaran, triliunan misalnya. Uang rumah dapat dari mana, itu beli dari mana, hasil apa, ribawi Allah. Nah, itu dia. Motor, mana cicilan masih ribawi. Nah, itu dia. Kudu cepat-cepat diselesain itu. Jangan hati-hati itu ya. Bahaya itu ribawi-ribawi itu. Sekarang apa-apa sekarang udah ribawi semua. KPR. Rumah-rumah itu KPR ya, bagian tinggal-tinggal di rumah yang udah jadi. Pendapatan dari mana? Dari halal apa haram, apa dari syubhat, dan kamu kemanakan uang itu? Apa kau dapat syubhat lalu kau berikan kepada perut anak-anakmu itu? Anak-anak di pondok misalnya. Itu mengandung juga keberkahan ya, kalau Mas bahas tentang fikih itu, bahwa ternyata kecerdasan anak itu tergantung juga dari keberkahan uang yang diberikan oleh orang tuanya. Makanya ada, mohon maaf ini ya, ada orang anaknya itu yang sangat nakal sekali. Ada anak itu yang sangat bandel sekali. Ternyata orang tuanya kerja di bank. Itu ngaruh kali ya, darah daging yang mengalir itu juga termasuk keberkahan ya. Kita lagi nggak bahas ke situ ya. Nanti tambah panjang lebar nanti. Yang keempat adalah wa'an jizmihi fi ma'ablah. Yang keempat adalah jism. Anggota tubuh ini dia usang untuk apa? Apa usang buat dari tukang pijet? Atau usang untuk bekerja karena Allah? Atau usang untuk menjadi berumah tangga? Itu nanti kita keriputnya ini ditanya sama Allah loh, keriputnya ini. Bismillah. Keriput kita nih gue liatin nggak ada manusia uang mau dibilang awet muda gimana pun ya, namanya orang udah tua ya udah fitrahnya dia bakalan tua walaupun dikasih skincare anti aging yang paling mahal lah sekali, walaupun udah sampai detox botox tak apa itu namanya ya, apa namanya tua ya tetap aja tua. Tapi masalahnya bukan di situ, itu sudah fitrah nggak masalah. Adalah kita itu usangnya untuk apa? Apakah hanya untuk mempercantik diri? Apa atau antuna ibu-ibu rumah tangga itu dia capek-capek misalnya bekerja ke rumah tangga atau mendidik anak, ya Allah tubuh ini untuk mendidik anak, untuk mengandung misalnya para ummahat, ya, untuk ibadah, untuk mengajar Al-Quran, untuk berbuat kebaikan kepada sesama, untuk berzikir. Nah, begitu ya. Itu akan ditanya oleh Allah SWT, usangnya buat apa? Atau usangnya dia hanya untuk bermaksiat. Untuk apa dia? Untuk mengikuti hawa nafsunya. Memperturutkan hawa nafsu. Yang tidak diperbolehkan oleh Allah, dia lakukan karena mengikuti teman, mengikuti lingkungan. Tidak boleh ya. Itu ditanya. Jadi 4 hal itu catatan buat anak pribadi dan juga antum. Itu hadisnya rawahu Tirmidzi. Riwayat Tirmidzi. Begitu waliyati. Jadi untuk Allah hari ini untuk Al-Fatihahnya dari ayat 1 sampai Bismillahirrahmanirrahim 3 ya. Allah Ta'ala mudahkan kita untuk bertemu di pelajaran selanjutnya. Catatan dari Ana hari ini adalah mulai sekarang ubah sholatnya ya. Doa-doanya sesuai sunnah juga harus, gerakannya juga sesuai sunnah harus. Mulai sekarang konsentrasi ibadah. Masa iya kalau orang-orang Cina aja di kelenteng nih sholatnya. Orang-orang Kristen aja mereka bisa dalam ibadah mereka khusus gak megang HP misalnya, mereka bisa konsentrasi. Masa orang-orang Muslim yang ibadahnya benar dia pikirannya kalang kabut kemana-mana? Apakah itu pantas memberikan kepada Allah SWT, Allah yang sudah memberikan kita segala sesuatu di dunia ini? Apakah layak bagi diri kita untuk menjadi hamba yang seperti itu? Sudah dikasih macam-macam sama Allah, kita tidak memberikan yang terbaik untuk Allah. Hadza Allah Ta'ala alam bis-shawab. Ila huna insyaallah.
Ustazah, apakah kita lanjut ke sesi pertanyaan? Nah, insya Allah kalau ada yang bertanya. Baik. Insyaallah, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustazah. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pertanyaan. Kepada teman-teman akhwat yang ingin bertanya, silakan raise hand. Ana izin sampaikan dulu ada bertanya, yakni memberikan salam terlebih dahulu, kemudian mendoakan Ustazah, misalnya ahsanallahu ilaiki, ya Ustazah, kemudian menyebutkan nama, pertanyaan, dan akhiri dengan doa dan salam. Tafadhali yang ingin bertanya, silakan raise hand atau boleh menulis di kolom chat. Tafadhali. Tafadhali, ada Ummu Nafisah ingin bertanya, silakan dibuka mic-nya. Nah, Ustadzah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadzah dan semua umahat yang sedang mengikuti kajian online ini. Amin. Pertanyaan saya, Ustadzah, ada hadis yang menyebutkan tentang keutamaan seorang perempuan untuk sholat di rumah, tetapi tidak dilarang untuk sholat ke masjid. Kalau misalnya di dalam rumah tersebut untuk mendapatkan pahala yang sama, misalnya di masjidnya hanya berjarak 5-10 langkah dari rumah, sedangkan kalau ibu tersebut sholat di rumah itu tidak ada yang mengimami, artinya sholat sendirian, manakah yang lebih afdol, apakah tetap di rumah atau ke masjid? Demikian Ustadzah, jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pertanyaan yang sangat bagus, Ummu Nafisah ya. Kalau dia Ummu Nafisah ini untuk ibu tua atau untuk ibu-ibu biasa? Ibu yang masih umuran 45, Ustadzah. Dia suka ke masjid apa memang dia kadang-kadang ke masjid? Sering ke masjid. Kenapa dia suka ke masjid katanya? Karena memang di rumahnya sendiri, tidak ada, maksudnya suaminya tugas di luar dan anak-anaknya sedang studi di luar gitu, Ustadzah. Oh, jadi dia seorang diri di rumah gitu ya? Nah, Ustadzah. Baik. Kan, Ustadzah. Baik, ini perlu dicatat ya, catatan dapat dicatat ya, Ummu Nafisah ya. Aywa, di sini keutamaan dari sholatul mar'ah fi baitiha. Wanita itu keutamaan wanita sholat di rumahnya. Dalam bab kitab fikih atau Abu al-Mar'atul Muslimah disebutkan bahwa ada sholat yang utama, dia kalau utama itu maksudnya ya apa? Dikerjakan itu pahalanya plus. Ada yang dikerjakan dia cuma dapat pahala itu aja. Itu. Jadi kita mau yang mana dulu? Mau yang nambahnya bonusnya banyak atau mau yang keutamanya satu aja atau dua aja? Gimana tuh Ustazah? Jadi gini. Setiap amalan itu memiliki tingkatan-tingkatan. Kalau mau yang nomor satu, yang best nomor satunya itu adalah kata Nabi SAW, sholatul mar'atu fi baitiha afdal. Sholatnya wanita itu di dalam rumahnya itu lebih utama untuk dilakukan. Dalam hadis lagi disebutkan bahwasanya sholatnya perempuan di kamarnya itu ya, di kamar biliknya, di kamarnya sendiri, di kamar sholat, entah kamar musola di rumah kecil gitu, atau di kamar tidurnya gitu. Itu lebih utama dikerjakan daripada sholat di ruang tengah. Sholatnya wanita di ruang tengah itu lebih utama dibandingkan dia sholat di ruang tamu. Jadi manakah dari keutamaan dari mengerjakan di antara seluruh keutamaan itu adalah yang paling utama mengerjakan sholat di dalam biliknya atau kamarnya. Kemudian, apakah perempuan dilarang untuk sholat ke masjid? Jawabannya tidak dilarang. Selama dia melakukan hal-hal itu sesuai dengan syariat, misalnya tidak pakai parfum, tidak pakai mukena dari dalam rumah, misalnya dia pakai baju syar'i, tertutup rapi masjidnya.
kemudian sholatnya juga sesuai dengan sunnah, boleh dia melakukan hal itu. Jangan lupa dia izin kepada suaminya terlebih dahulu sebelum keluar masjid. Izin saya boleh sekali 5 waktu ke masjid, begitu ya, sesuai tetap walaupun dia keluar masjid tapi syariatnya tetap terus dijaga cara berpakaiannya. Terus kalau mau yang utama mana? Kalau mau yang keutamaan adalah di dalam rumah, yakni di dalam kamarnya. Begitu ya. Allah taala alam bissawab. Baik, bagaimana Umu Nafisah? Sudah jelas ya, Umu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya ada yang raise hand lagi. Kita utamakan yang raise hand dulu ya, Akhwat. Tafadhali, Uti Selma, silahkan dibuka mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadzati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadzah, saya ingin bertanya. Saya pernah membaca bahwa bagi wanita itu mengakhirkan salat Isya diperbolehkan, walaupun lebih afdolnya itu lebih untuk salat tepat waktu tentunya ya Ustadzah. Lalu yang jadi pertanyaan saya, adakah waktu akhir itu untuk waktu kita di WIB gitu Ustadzah, untuk waktu Isya, akhir waktunya itu kira-kira sampai jam berapa Ustadzah untuk patokan kami waktunya yang harus kami segerakan untuk melaksanakan sholat Isya seperti itu Ustadzah. Syukran wa jazakillahu khairan Ustadzati wa barakallahu fiik. Nah, Zanuyaki. Waktu, jadi dia ini mau apa? Memolor sholatnya, apa karena uzur atau dia karena sering-sering ngulur-ngulur? Yang mana dulu? Nah, Ustadzah. Jadi maksud saya seringkali untuk waktu kami halakoh baik halakoh apapun Ustadzah yang online itu biasanya untuk saya pribadi Ustadzah waktunya ini malam Ustadzah sehingga pas azannya gitu ya. Jam 7. Nah, Ustadzah, jam 7 itu biasanya Ustadzah sudah masuk, sudah memulai halakohnya, sedangkan kami belum sempat untuk sholat Isya seperti itu, Ustadzah. Apakah itu bisa termasuk yang bisa udur juga, Ustadzah, atau bagaimana? Baik. Jadi kalau misalnya kita kegiatan online ataupun offline, tapi itu bertepatan dengan azan, memang itu ada penjelasannya sendiri ya, boleh yang diperbolehkannya Isya itu. Boleh diakhirkan, boleh diutamakan. Tapi yang paling utama itu mengawali. Kalau dia memang bisa, mampu mengawalkan. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa, boleh dipertengahkan gitu. Misalnya dia nunggu selesai dulu baru sholat. Kalau misalnya ustadzahnya itu, dia boleh izin sholat, misalnya nggak urgent banget gitu. Misalnya ustadzahnya ustadzahnya sangat inden gitu. Hari ini aja gitu belajarnya. Nah, itu boleh untuk mengakhirkan. Tapi kalau misalnya udah sering gitu, misalnya halaqah Quran setiap hari, masa kita mau mengakhirkan sholat terus setiap hari? Kalau misalnya boleh izin sholat, paling berapa menit? Izinnya 5 menit. Mungkin ketika gantian akhwat yang lain, kalau Ana sih tipsnya gitu ya. Kalau Ana ketika belajar online tuh gitu. Kalau Ana ngambil izin sholat ketika giliran yang lain itu sholat. Ana bisa datangnya pertama, lebih dulu, Ana lebih dulu maju, nanti yang giliran yang lain Ana sholat. Jadi nggak sempat Ana izin sholat lebih dahulu. Karena pas dipanggil lagi udah selesai sholat. Itu lebih utama. Jadi kita nggak kepikiran pas lagi halaqah itu kita mikirin sholat. Tapi kalau misalnya itu memang jarang-jarang langka, batasannya adalah maksimal jam 12 malam. Ya, gitu ya. Itu yang paling kuat pendapatnya. Bisa difahami? Mbak Selma? Insyaallah Ustadzah. Nah, Ustadzah, syukran wa jazakillahu khairan Ustadzati. Nah, zanuyaki. Selanjutnya ini ada pertanyaan di chat Ustazah, Ana izin bacakan. Ya Ustazah, ahsanallahu ilaiki. Nama saya Umi Ummu Hafiz. Bagaimana caranya agar sholat bisa khusyuk, pikiran tidak bercabang? Baik, bagaimana caranya agar sholat bisa khusyuk, pikiran tidak bercabang? Caranya cabangnya copot dulu. Nah, Muhafiz. Bercabang itu memiliki sumber kan?
Cabangnya cepat dulu. Yakni apa? Netralkan pikiran bahwa kita sedang ontar. Cabang itu kan kita lagi kanan, kiri, samping, tengah, depan, semuanya kita bercabang udah kayak tanduknya rusak kan ya. Banyak sekali gitu. Gimana caranya? Copot dulu tanduknya, tanduk rusa itu, kita fokus kepala kita ini menghadap pada Allah Ta'ala. Biar jangan dulu membawa beban pikiran apa-apa. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ustazah. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Afan Ustazah, ana Ummu Naura, terkait keputihan atau cairan yang keluar dari kemaluan, mungkin masa subur atau efek IUD, ketika dalam sholat. Apakah membatalkan sholat atau dihukumi seperti istihadah? Jazakallahu khairan Ustazah. Apa itu cairan apa namanya tadi katanya? Katanya keluar cairan keputihan, tapi karena mungkin masa subur atau efek pemakaian IUD. Ustazah. Apakah membatalkan sholat atau dihukumi seperti istihadah? Baik. Kalau alam ya, kalau terkait KB ya. Tapi kalau memang ovulasi yang dan di wanita pas masa subur, ini kita bahas perempuan aja nggak apa-apa ya. Anak agak sedikit bahasanya sedikit vulgar karena memang ilmu diperbolehkan seperti ini. Jadi kalau misalnya kita itu masa subur gitu ya, ovum itu kan keluar cairannya itu bening kayak telur putih, telur. Ya, itu keluar. Kalau kita keluar itu ya mau sholat ya dibersihkan celana dalamnya, jangan dipakai. Begitu. Apakah dia najis atau tidak? Cairan ini tidak termasuk najis. Tapi kalau cairan yang KB, soalnya gini, Ana tuh sejak bertahun-tahun itu banyak terlibat Ana dari para bidan, para medis. Mereka profesional ahli di bidang situ. Ana tanya, apakah memang ada efek dari KB itu mengeluarkan cairan? Rata-rata sih semuanya cairannya darah ya, dan lendir-lendir yang mengarah ke warna-warna. Tapi kalau sisi itu tidak ada. Jadi itu jawabannya, sebelum sholat dibersihkan dulu ya. Barakallahu fikum. Ustazah. Satu lagi Ustazah pertanyaannya. Ini dari Ummu Khalif. Izin bertanya Ustazah, saya Ummu Khalif. Untuk sholat Isya yang saya ada kajian ba'da maghrib sampai jam 8 malam. Saat sholat Isya sebagai akhwat, apakah ikut sholat berjamaah dengan jamaah lain yang kajiannya campur dengan ikhwan, ataukah Ana lakukan di rumah sepulang kajian agar mendapatkan keafdalan ibadah sholat? Maksudnya ibadah sholat di rumah, Ustaz. Kalau bisa yang keutamaan, lebih utama lakuin waliyati. Kalau kita mampu untuk melakukan yang paling utama, lakukanlah. Jangan yang second keutamaan. Jangan yang kedua. Kalau kita bisa yang nomor satu, kenapa kita melakukan nomor dua? Gitu ya. Pokoknya ya, kalau dalam beramal ya, itu selalu cari yang nomor satu kalau bisa, selama bisa. Apapun selalu cari yang terbaik. Karena Allah itu suka dengan hamba yang berkualitas. Semakin tinggi pemberian kita kepada Allah, Allah pun akan semakin tinggi menilai kita di hadapannya. Pokoknya yang terbaik lah, berikan yang terbaik kepada Allah waktu-waktunya. Kalau nggak darurat sekali, kalau kita ada opsi, pilih yang terbaik pokoknya. Sesuai dengan kemampuan ya. Naam. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustazah. Ustazah, kayaknya masih ada yang pertanyaan yang berhubungan dengan surah yang kita bahas. Ana Ummu Amani Ustazah, apa maksud surah Al-Fatihah tidak diberikan kepada kitab-kitab lain? Apakah surah lain diberikan atau ada di kitab lain? Wallahu ta'ala alam bisawab. Cuman di situ tadi Ana menyebutkannya adalah terkait Ana ambil di hadis riwayat Tirmidzi bahwasanya memang tidak diberikan surah Al-Fatihah ini kepada kitab-kitab yang lain, yaitu Taurat, Injil dan Zabur. Memang demikian, dikarenakan keutamaan yang begitu besar yang terhadap pada Al-Quran. Dan Al-Quran itu juga hanya diberikan kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hakada. Selebihnya penjelasannya, wallahu a'lam bishawab. Afan Ustazah, Ana izin bertanya ke panitia, bagaimana panitia? Apakah Ana masih boleh membacakan 2 pertanyaan lagi? Ini ada 2 pertanyaan di kolom chat. Kita serahkan ke Ustazah. Apa Ustazah masih ada waktu, Ustazah?
Ayo, insya Allah kita hari ini cukupkan 7 penanya ya. Berapa tadi kau lihat ya? Jadi sudah 2, kemudian Ana membaca 3 pertanyaan, berarti tinggal 2 lagi Ustazah. Insya Allah. Bismillah, Afwan izin bertanya Ustazah, jika kita proses belajar tajwid dan sebagainya dalam membaca Al-Quran dan mendapatkan ilmunya, apakah wajib untuk diterapkan saat kita sholat sendirian, sedangkan dalam keadaan sir? Bagaimana hukumnya jika kita jarang menerapkannya karena lupa? Jazakillahu khairan. Baik. Mempraktikkan hukumnya wajib. Loh, malah justru kita itu tidak boleh berbuat sesuatu tanpa ilmu loh. Allah tuh melarang hambanya yang dia itu semangat melakukan tapi nggak punya ilmu. Allah malah melarang. Apa Allah Ta'ala bilang? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Jangan. Walaupun ada orang ngaku-ngaku pinter tapi nggak ada sumbernya, nggak boleh diikuti. Walaupun kita misalnya udah belajar, kita wajib untuk beramal di atas ilmu. Apa tujuan ilmu adalah untuk diamalkan. Untuk diamalkan supaya kita benar di atas jalan tersebut. Maka bagaimana supaya tidak lupa adalah konsentrasi dalam ibadah. Misalnya dengan makhraj yang sudah kita baca. Misalnya tadi yang bacanya tidak benar, kita usahakan untuk fasih. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Dan bahwa ilmu adalah tanggung jawab untuk diamalkan. Begitu waliyati ya. Jadi insya Allah semoga Allah mudahkannya untuk tidak lupa. Nah, Ustazah, Afwan ini ada yang raise hand. Untuk yang di chat, Ana izin screenshot. Nanti mudah-mudahan Allah mudahkan pekan depan kita bisa bahas. Ini Ana dahulukan yang raise hand dulu, Ustazah. Tafadhali kepada Ummu Saraj. Tafadhali dibuka mic-nya. Silakan Om, yang raise hand. Ummu Saraj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Mujiani Ustazah. Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga Ustazah dalam kesehatan dan perlindungan. Amin, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, Ustazah, ini terkait masalah di dalam sebagai panitia, tetapi bukan anak panitianya Ustazah. Panitia daurah, panitia di dalam kajian, kemudian panitia misalkan di acara apa namanya hari besar Idul Fitri, Idul Adha, kan jemaah banyak nih Ustazah, jemaah banyak gitu kan. Jadi dalam mengatur jemaah dengan masjidnya sebesar itu, jemaah yang sebesar itu kayak seperti Ana di Pekanbaru gitu Ustazah, di Masjid Abu Darda dan lain sebagainya, masjid-masjid besar Pekanbaru Sunnah. Nah itu panitia itu kan sering ya, ini juga titipan pertanyaan dari panitia kajian, panitia daurah itu, ketika mengatur barisan-barisan saf jemaah, apakah mempersilahkan mereka dalam duduk, kemudian ketika mau sholat Idul Fitri atau Idul Adha, mempersilahkan mereka berdiri dulu, kemudian maju ke depan gitu kan, dalam mengatur tatanan lah gitu Ustazati. Kemudian misalnya dalam halaqah musabaqah tilawatil Quran gitu ya, perlombaan Al-Quran sesama tahfiz gitu kan. Kalau Anda di dalam ruangan misalnya itu mengatur murid-murid yang akan ada perlombaan. Nah itu Ustazah yang ingin Anda tanyakan. Terkadang kami yang sangat masih minim dan fakir ilmu ini masih bahasa awam dalam mengatur Ustazah. Bahasa awam itu apa? Maksudnya silakan duduk Ibu atau maju ke depan. Loh, Ibu kenapa masih di sini? Itu bukan anak, karena jarang yang di bagian itu Ustazah. Ini titipan pertanyaan. Dan sebagai jemaah juga melihat yang buat anak-anak, oh Ustaz gini, saya duduknya di sini gini, sehingga kadang panitia itu nggak bisa ngapa-ngapa Ustazah. Nah ingin tanyakan,
apakah langkah baiknya Ustazah para panitia ini dengan kalimat ilmu gitu Ustazah, misalnya bariskan saf, keluar hadisnya dengan ringan, lembut, itu atau bagaimana baiknya Ustazah? Karena kalau misalnya yang keluar dari lisan-lisan para yang mengatur baris-barisan itu panitia semuanya, itu kalau dengan ilmu itu jemaah lebih meresap atau baiknya bagaimana Ustazah? Karena Ustazah pernah nyampaikan segala sesuatu itu harus dengan ilmu gitu. Nah, begitu Ustazah, jazakillah khairan. Nah, jadi mendapatkan sop gitu ya, atau sholat ke saat hari-hari yang rame-rame gitu ya. Naam Ustazati. Jadi begini, ada sesuatu hal itu yang sifatnya sesuai dengan keadaan. Jadi misalnya kita memang itu menyampaikan memang ada waktunya, tapi kalau misalnya setiap orang kita bilang, ayo lari ke taman sholat, lalu kita bacakan satu hadis ya gak gitu juga kan, lama kali dari waktunya. Kalau misalnya gitu ya kita tahu ilmunya, maksudnya disebutkan dengan ilmu itu kita melakukan sesuatu, berkata itu punya landasan gue lihat nih, gitu loh. Kita mau melangkah A, B, C itu ada ilmu semua. A itu ada ilmunya, B ada ilmunya, C juga ada ilmunya. Kemudian kita berusaha untuk mengajak orang lain di atas ilmu. Nah, itu betul. Ayo, tafadhali ibu-ibu, ayo ibu-ibu, tolong dirapatkan safnya ya, supaya kita mendapatkan keutamaan sunnah Nabi SAW, gitu ya. Dirapatkan safnya, gitu, pegang mic-nya sekalian lah. Nggak usah rame-rame, nggak usah satu persatu. Oh iya, langsung maju-maju semua lah itu. Gitu ya. Nah, Ustazati, jazakillah khairan Ustazah. Pakai pengeras suara ya. Nah, Ustazah, barakallahu fiik Ustazah. Nah, Ustazati, barakallahu fiik Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas ya. Nah, jazakumullahu khairan, barakallahu fikunna kepada seluruh akhwat, kepada seluruh qalibat dan para satidat yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit banyak kita dapatkan bisa membuahkan amal kepada diri kita agar semakin lebih serius dalam ibadah. Bahwa ibadah itu bukanlah suatu ibadah yang cuma naik turun, rukuk sujud, salam, tapi dia adalah suatu ibadah yang memang sakral. Pelajari lebih lanjut tentang keutamaan sholat dan juga pelajari lebih dalam tentang bagaimana caranya membaca surah Al-Fatihah itu supaya lebih konsentrasi dalam ibadah. Begitu ya, dan Allah SWT mudahkan kita dalam mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari hari ini. Barakallahu fikum, mohon maaf atas segala kekeliruan dan salah-salah kata selama pengucapan dalam halaqah ini. Naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi kelas selesai. Semoga Allah senantiasa menetapkan kita dalam kebaikan dan mengamalkan ilmu-ilmu yang telah Allah berikan untuk kita semua melalui Ustazah. Terkhusus faedah hari ini, faedah dari surah Al-Fatihah yang selalu kita baca dalam setiap salat kita. Jazakillahu khairan, Ustazah. Barakallahu fiki ya Ustazati waliyati. Semoga ilmu yang telah Ustazah sampaikan senantiasa menjadi amal jariah untuk Ustazah. Semoga Allah menjaga Ustazah, memberkahi usia Ustazah dan keluarga untuk senantiasa dalam manfaat dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa Ana ucapkan jazakumullah khairan kepada media partner kajian hari ini, yakni Musqoh, Al-Furqan Online, Irkam Ma'ana Indonesia, MT Akhwat atau Majelis Al-Quran lil Akhwat. Ana mohon maaf Ustazah bila ada kesalahan dalam membawakan kajian, MC kajian. Ana selaku MC ingin menyampaikan permohonan maaf bila ada kekurangan yang kurang berkenan selama kajian berlangsung. Izin akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hidayah, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.